Perkenalkan, nama saya Budi Darmawan, NIM saya 17621211005. Di sini saya melaksanakan PKL di PT John Lee Konstruksi yang mengambil proyek pembangunan Villa Royal Mango Resort yang bertepatan di Banjar 8 Ubud, Bali. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Praktek kerja lapangan adalah suatu program atau kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Warmadewa. Praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman terjun langsung ke lapangan, di mana mahasiswa diminta untuk memiliki suatu proyek yang akan digunakan sebagai objek pengamatan di lapangan. Di sini, mahasiswa diberikan ruang untuk menerapkan sekaligus membandingkan ilmu-ilmu yang dapat di bangku kuliah yang bersifat teoris dengan kenyataan yang ada di lapangan yang lebih bersifat praktis. Mahasiswa juga dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah gambaran di atas kertas diwujudkan dalam kehidupan nyata. Adapun proyek yang dipilih untuk dijadikan objek pengamatan adalah proyek pembangunan Villa Royal Mango Resort yang bertepatan di Desa Lalapan Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik proyek ini adalah Bapak Agus Prayogi selaku direktur dan PT John Lee Konstruksi sebagai pelaksana atau kontraktor di lapangan. Pembangunan proyek ini sendiri dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 10 bulan. Kalender yaitu dimulai dari tanggal 29 November sampai dengan selamat-lamanya pada proyek pembangunan Villa Royal Mango Resort ini. Tujuan, sasaran, dan manfaat. Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL ini yaitu untuk mencari pengalaman baru untuk mahasiswa PKL. Jadi mahasiswa lebih mengenal lebih jauh perbedaan materi perkuliahan yang ada di bangku kuliah dengan di lapangan. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL ini adalah sebagai berikut. Ada dua, untuk institusi dan untuk mahasiswa. Adapun saran dari praktek kerja lapangan ini yaitu mengamati atau meninjau sebuah proyek langsung ke lapangan, di mana proyek tersebut dibangun, kemudian dihasilkan pengamatan akan disusun ke dalam bentuk laporan PKL dengan lingkup pengamatan sebagai pelaksanaan. Adapun pengamatan meliputi pelaksanaan teknis maupun non-teknis. Ruang lingkup batasan waktu dan metodologi. Batasan waktu praktek kerja lapangan atau PKL pada proyek Royal Mango Resort dari pembangunan villa dan resort ini dilakukan selama 4 bulan. Terhitung sejak tanggal 13 April sampai dengan selesai dengan rincian 3 bulan. Lingkup pembahasan praktek kerja lapangan atau PKL pada pembangunan Villa Royal Mango Resort ini adalah bangunan utama hingga bangunan penunjang, di mana pembahasan meliputi pengelolaan biaya, mutu, dan waktu, pengadaan tenaga kerja, alat, dan bahan-bahan, serta berbagai permasalahan baik di yang mencakup teknis pelaksanaan maupun non-teknis. Metodologi pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan atau menghimpun berbagai data atau informasi yang didapatkan dalam laporan pada penulisan laporan PKL itu sendiri. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian villa. Di sini ada 4. A. Villa digunakan untuk tempat menyendiri, baik itu seorang diri maupun bersama keluarga, tempat untuk bersantai dan melepas ketenangan akibat rutinitas kegiatan. Sedangkan rumah digunakan untuk tempat istirahat dan merupakan bagian dari rutinitas. B. Villa tidak ditinggali atau digunakan setiap saat seperti rumah, melainkan digunakan untuk saat-saat tertentu seperti saat liburan. C. Villa memiliki tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dari rumah. Oleh karena itu, villa pada umumnya terletak di luar kota atau di pergunungan yang mempunyai udara yang lebih bersih dan segar serta memiliki view dibandingkan rumah dalam kota. Tidak seperti rumah yang lebih mementingkan efektivitas tempat kerja sehingga lokasi rumah ada di dalam kota. D. Villa merupakan rumah kedua sehingga rumah pertama yang ditinggali setiap hari sehingga dapat umumnya hanya orang-orang yang tertentu dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata maupun memiliki villa atau menyewanya. Karakteristik villa. Terdapat 3 karakteristik villa. 1. Segmen pasar. Villa merupakan salah satu akomodasi wisata yang biasanya terletak tidak jauh dari daerah wisata. Lokasi. Pada umumnya, villa berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai potensi wisata yang baik, misalnya tempat-tempat wisata yang menonjol pemandangan alamnya yang indah.
3. Fasilitas. Fungsi utama. Fasilitas tambahan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama. Fungsi utama dari villa. Di sini ada bedroom, bathtub, kitchen, living room, bedroom, laundry, garden, wardrobe, swimming pool, strong. Di sini juga ada fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan pada sebuah villa disediakan dengan memanfaatkan potensi alam yang terdapat di sekitar villa. Tinjauan proyek konstruksi. Pengertian proyek. Proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Dalam mencapai hasil akhir, di sini dilakukan pengertian konstruksi. Konstruksi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan membangun suatu bangunan. Pengertian proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan proyek yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangunan dan infrastruktur yang umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil arsitektur. Tipe-tipe proyek konstruksi. Konstruksi pemukiman, konstruksi gedung, konstruksi rekayasa barat, konstruksi industri. Karakteristik proyek konstruksi. Proyek bersifat unik, membutuhkan sumber daya, membuat organisasi. Pelaksanaan proyek konstruksi. Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang harus melalui proses yang panjang dan di dalamnya dijumpai banyak masalah yang harus diselesaikan. Pelaksanaan proyek konstruksi. Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang harus melalui suatu proses yang panjang dan di dalamnya dijumpai banyak masalah yang harus diselesaikan. Di samping itu juga, dalam kegiatan konstruksi terdapat suatu rangkaian yang berurutan dan berkaitan. Tahap studi kelayakan. Tahap ini bertujuan meyakinkan milik proyek konstruksi yang disusulkan layak atau dilaksanakan bagi aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi atau biaya sumber pendanaan, maupun aspek lingkungan. Tahap penjelasan. Tujuan tahap penjelasan atau briefing ini adalah mendapatkan penjelasan dari pemilik proyek mengenai fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan kegiatan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan atau desain bertujuan melalui atau melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak rancangan metode konstruksi dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat. Untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi semua dokumen tender. Bab 3. Tinjauan proyek Villa Royal Mango Resort. Gambar umum proyek Villa Royal Mango Resort. Nama proyek: pembangunan Villa Royal Mango Resort. Lokasi proyek: Banjar Lalapan, Pejeng, Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik: Iputu Agus Prayogi. Pemberi tender: owner. Nomor kontrak 0204 strip ADM strip JLC strip PKL strip WRM strip 04 2020. Nilai kontrak 10.175 juta. Luasan set atau luasan lahan 1.500 meter persegi, luasan bangunan 1.000 meter persegi, jumlah lantai 2, struktur utama beton bertulang, fondasi tiang panjang atau pilkap, dinding bata merah, konstruksi atap kayu, konstruksi pelaksanaan PT John Lee Konstruksi. Konsultan struktur Imade Astra, waktu pelaksanaan 10 bulan atau 300 hari kerja, terhitung dari ditandatangani surat kontrak atau perjanjian atau SPK dan dikerjakan setelah pembayaran uang muka tanggal 29 November 2019. Sumber biaya owner, tahun anggaran 2020. Baik, ruang lingkup dan jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Lili Budiarto selaku Direktur Proyek Royal Mango Resort, informasi yang didapatkan pada proyek ini meliputi pekerjaan partisipan dan pekerjaan struktur saja dengan rincian sebagai berikut. Di sini sudah ada 3 identifikasi. Berdasarkan pada identifikasi pada lapangan proyek terdapat beberapa masalah pada masalah pelaksanaan proyek. Contohnya, permasalahan proyek Villa Royal Mango Resort seperti berada atau bahan bangunan susah masuk ke daerah Ubud dikarenakan ada pandemi COVID-19. Karena itu bahan
yang ada di luar daerah susah masuk ke dalam kawasan proyek. Proses mendapatkan pekerjaan. Proses mendapatkan pekerjaan pembangunan Villa Royal Mio Resort dengan cara mengajukan tender pada owner. Di sana kita akan mengadu argumen atau menawarkan desain kita kepada owner dengan cara bersaing dengan kontraktor lain. Hak, kewajiban, dan tujuan dan tanggung jawab kontraktor. Mendapatkan kepastian pekerjaan pelaksanaan proyek dalam arti bahwa memiliki proyek tidak akan membatalkan pelaksanaan proyek secara sepihak selain ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bab 4. Pembahasan pelaksanaan proyek Royal Mio Resort. Pedoman pelaksanaan pekerjaan ada 3. Surat perjanjian pekerjaan, pembangunan atau kontrak. 2. Gambar kerja. 3. Rencana kerja dan syarat-syarat. Di sini juga ada di bawah 6 persyaratan perencanaan konstruksi, yaitu 1. Time schedule pelaksanaan konstruksi. 2. Rencana anggaran pelaksanaan pekerjaan. 3. Rencana sumber daya. 4. Gambar kerja. 5. Pelaporan. 6. Prestasi kerja. Pengelolaan site. Pada proyek pembangunan Royal Mio Resort ini dilakukan pengelolaan site sebagai pemanfaatan lokasi proyek sebagai tempat fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Setting plan. Pengelolaan site manajemen plan ini dilakukan dengan pertimbangan yang baik dikarenakan perlunya penempatan atau peletakan area yang sesuai dengan fungsi yang ada di lapangan sehingga menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dan efisiensi dalam waktu bekerja sehingga terciptanya sirkulasi yang baik dan nyaman pada lingkungan proyek. Pembuatan direksi CAD bangunan dan peletakan bahan. Direksi CAD pada proyek merupakan bangunan yang bersifat semi permanen dan hanya dibangun dengan bertujuan sebagai tempat kegiatan rapat antara pihak owner MK maupun pihak PT John Lee Konstruksi. Di sini juga ada gudang. Gudang pada proyek Royal Mio Resort ini diposisikan di sebelah kantor dikarenakan bertujuan untuk memudahkan dalam penyimpanan bahan material. Pengelolaan bahan. Dalam pengadaan bahan material pada proyek Royal Mio Resort ini dari material struktur seperti pasir, koral, semen, batako, besi ulir, wermes yang sudah dibeli dari PT John Lee Konstruksi. Di sini juga ada penyimpanan bahan dan pendistribusian bahan. Pengelolaan alat dapat dibagi menjadi 3. Untuk pengadaan alat-alat pada proyek Royal Mio Resort, berdasarkan wawancara dengan set manager yaitu Bapak Rio, pengadaan alat pada proyek pembangunan Royal Mio Resort secara teori harus sudah disiapkan sebelum pekerja dilaksanakan. Alat harus sudah disediakan di lokasi proyek. Di sini ada 3 tahapan: penempatan alat, perawatan alat dan pemeliharaan alat, dan pengamatan alat. Pengelolaan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3. Menurut dari hasil pemantauan di lapangan untuk tenaga kerja pada proyek pembangunan Villa Royal Mio Resort merupakan kuasa wewenang dari pihak mandor itu sendiri. Di sini juga ada penugasan tenaga kerja, pelaksanaan tenaga kerja, dan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Pengendalian pelaksanaan kerja dapat dibagi menjadi 3. Pengendalian waktu, pengendalian mutu, dan pengendalian biaya. Pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi menjadi 3 juga. Pelaksanaan pekerjaan struktur, pelaksanaan pekerjaan arsitektur, dan yang paling penting pelaksanaan pekerjaan MEP. Kesimpulan, pada proyek pembangunan Villa Royal Mio Resort ini dimiliki oleh PT Royal Mio Resort dengan kontraktor pelaksanaan pekerja PT John Lee Konstruksi yang dipercaya oleh sebagai konstruksi pada proyek pembangunan Villa Royal Mio Resort ini. Kesimpulan teknis dan non teknis. Kesimpulan teknis, jadi pada proyek pembangunan Villa Royal Mio Resort ini dimiliki oleh PT Royal Mio Resort dan kontraktor pelaksanaan dikerjakan oleh PT John Lee Konstruksi yang dipercayai sebagai pelaksana pembangunan Royal Mio Resort. Untuk kesimpulan teknis pada pelaksanaan proyek ini menyangkut perjalanan proyek yang awalnya berjalan lancar dan manajemen pelaksanaan terdata rapi. Kesimpulan non teknis, pada proyek pembangunan Villa Royal Mio Resort ini pasti ada kendala yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya saja, pekerjaan yang disengaja adalah mengganti jenis bahan atau material pekerjaan yang tidak disengaja. Contohnya karena adanya COVID-19. Jadi proses pelaksanaan pekerjaan
menjadi sedikit terhambat dan juga kebentur dengan hari raya Lebaran. Jadi saran yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan keselamatan pekerjaan yang harus diperhatikan agar pekerjaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat. Alangkah baiknya mereka memberikan sanksi apabila tidak memenuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang ada di proyek. Maka dari itu, keselamatan pekerjaan baik itu kontraktor maupun di lapangan, kita seharusnya wajib menggunakan K3. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.